Oke, selamat datang semua di Sudut Pandang Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Februari kemarin. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, disertai dengan apa saja sih yang akan teman-teman saya dijelaskan dalam podcast ini. Oke, yang pertama ada Radi. Oke, Radi akan menjelaskan tentang apa hari ini? Halo guys, gue Radi. Gue bakal jelasin tentang keamanan. Oke, yang kedua ada Andrew Prawira. Oke, halo Andrew Prawira, akan menjelaskan tentang apa hari ini? Halo, hari ini saya akan jelaskan tentang konsep teori HI di kasus kudeta Myanmar. Iya. Yang ketiga ada Henny Kristianto. Halo Henny. Halo, hari ini gue bakal jelasin dampak dari kudeta Myanmar. Oke, yang keempat ada Yodi. Halo Yodi, akan menjelaskan tentang apa hari ini? Saya akan berusaha untuk menjelaskan solusinya. Oke. Ya, yang terakhir ada Alisa Rehan. Ya, Alisa akan menjelaskan. Halo, hari ini aku akan menjelaskan tentang sisi kemanusiaannya. Oke, tadi kita sudah melihat siapa saja yang ada di podcast ini. Oke, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang mengenai kudeta militer Myanmar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Latar belakang kudeta Myanmar ini terbagi dalam penyebab, bagaimana, dan kapan. Nah, untuk penyebabnya sendiri, jadi kudeta yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar ini, atau biasa dikenal dengan nama Tatmadaw, didasari pada klaim daripada faksi militer tentang adanya kecurangan di dalam pemilu Myanmar tahun 2020. Meskipun Komisi Pemilihan Myanmar itu menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, namun sebuah stasiun televisi milik militer Myanmar menyatakan bahwa pengambilan alih kekuasaan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga menyatakan bahwa pemerintahan Aung San Suu Kyi gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus COVID-19. Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan bahwa tindakannya merupakan benar secara hukum. Dengan menggunakan undang-undang dalam konstitusi Myanmar yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pemerintahan pada saat-saat tertentu. Misalnya, pemerintahan sipilnya itu melakukan kekacauan yang sangat besar. Namun, juru bicara partai Aung San Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan bahwa tindakan ini merupakan kudeta. Jika kita teliti ke belakang, Myanmar itu sendiri telah mengalami hampir 50 tahun pemerintahan di bawah junta militer. Dimulai pada tahun 1962, saat itu Jenderal Ne Win yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar mengambil alih pemerintahan dari Perdana Menteri UNU yang telah berkuasa sejak Burma atau Myanmar sendiri itu merdeka di tahun 1948. Sejak saat itu, Myanmar resmi sendiri menginginkan Myanmar menjadi negara sosialis dengan satu partai yang disokong oleh militer bernama BSPP. Nah, Ne Win sendiri pun membuat sebuah ideologis tersendiri dengan memadukan ajaran-ajaran Buddhis, nasionalis, dan Marxisme. Kalau kita lihat di negara tetangganya yaitu Indonesia, ada Bung Karno yang ingin memadukan antara ajaran nasionalis, agama, dan komunis, walaupun itu bertolak belakang. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat latar belakang mengapa Myanmar melakukan kudeta, hari ini saya akan mengundang teman saya yaitu Henny untuk membahas tentang masalah dampak-dampak yang terjadi di Myanmar secara umum. Oke Henny, apa saja sih dampak peristiwa ini secara umum? Oke, halo, terima kasih. Jadi, kalau ngomongin dampak yang paling nyata yang bisa kita lihat secara umum itu adalah banyaknya jumlah korban tewas yang ditangkap dan ditahan pada kasus ini. Nah, korban ini sendiri terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari warga sipil, pegawai negeri, dan pegawai pemerintahan. Nah, menurut data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AATP, per tanggal 18 Mei 2021 kemarin, jumlah orang yang tewas dalam peristiwa ini mencapai 802 orang
dan 4.120 orang ditahan oleh junta militer. Nah, dengan catatan bahwa jumlah ini hanya yang tercatat oleh AAPP, sedangkan di Myanmar akses internet dibatasi oleh militer dan banyak jurnalis yang ditangkap dan ditahan. Nah, jumlah ini tuh terus meningkat dari awal kudeta sampai hari ini karena militer benar-benar menggunakan segala cara untuk membungkam warga Myanmar yang menentang kepemimpinan militer. Nah, contohnya nih, di Myanmar kan sekarang banyak tuh muncul kelompok-kelompok yang menentang militer dan junta militer. Nah, junta militer ini banyak merilis surat penangkapan terhadap orang-orang yang mereka anggap memberontak. Jika mereka gagal menangkap orang tersebut, militer itu bakal tangkap keluarganya. Nah, hal ini tentu menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak berjalan di Myanmar dan demokrasi telah gagal. Oke, tadi kita sudah mendengar dampak-dampak dari kudeta ini secara umum yang telah disampaikan oleh Henny. Nah, sekarang ada nggak sih Henny, sektor yang terdampak di dalam peristiwa ini? Oke, jadi semua sektor itu terdampak ya dalam peristiwa ini, terutama politik dan ekonomi. Nah, di bidang politik udah jelas ya, pemerintahnya tuh lagi terombang-ambing sama kudeta saat ini. Nah, sementara di sektor ekonomi juga banyak dampak buruk yang muncul. Padahal selama 1 dekade terakhir, ekonomi Myanmar banyak berkembang. Nah, secara umum kita ketahui manusia itu punya 3 hal dasar untuk hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang pemenuhan kebutuhannya ini dilakukan dengan adanya aktivitas ekonomi. Nah, semuanya tuh butuh uang, tapi aktivitas ekonomi itu nggak berjalan gitu. Dan warganya kehilangan pendapatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rakyat Myanmar ini bakal hidup jika hal dasar ini aja nggak terpenuhi gitu. Nah, kudeta yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini tuh membuat perkembangan ekonomi Myanmar selama beberapa tahun ini tidak berarti. Nah, hal ini juga diperparah dengan kondisi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Banyak bisnis yang ditutup, seperti pabrik, kantor, dan bank. Nah, selain itu, karena isu ini dibawa ke forum internasional, banyak negara besar yang menjatuhkan sanksi sama Myanmar. Nah, salah satunya adalah dengan menarik investasi. Banyaknya investasi asing yang ditarik menyebabkan banyak proyek dibatalkan. Nah, terutama itu proyek garmen sama konstruksi. Jika pekerja yang menghidupi keluarganya di PHK, di mana dia bakal memenuhi sandang, pangan, dan papan yang dibutuhin tersebut. Nah, sementara stok pangan juga terus menipis. Jika kondisi ini terus berlangsung, tingkat kemiskinan akan semakin tinggi dan akan terjadi keruntuhan ekonomi. Jika peristiwa ini sudah berakhir pun, Myanmar akan perlu waktu yang cukup lama untuk membangun kembali negaranya karena dampak ini. Mungkin itu aja dampak dari kudeta ini yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Henny atas penjelasannya mengenai dampak secara umum daripada kudeta militer Myanmar. Nah, sekarang kita beralih ke dampak secara kemanusiaan yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, yaitu Alisa. Nah, Alisa, apa saja dampak daripada kemanusiaan itu? Nah, kalau dari sisi kemanusiaannya, kudeta militer Myanmar ini mendapat banyak banget kecaman dari masyarakat dalam negeri maupun internasional, seperti PBB, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat. Inggris juga sampai mengecam kudeta militer tersebut. Menlu Inggris menyampaikan kalau Inggris dan para sekutunya akan meminta pertanggungjawaban militer atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar. Oke. Nah, pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar itu. Nah, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh militer Myanmar itu, Alisa? Beberapa pelanggaran yang dilakukan Myanmar itu seperti pembunuhan para pengunjuk rasa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penangkapan reporter, dan hukuman pengadilan yang tidak adil. Terus, bukannya menghentikan kekerasan, Panglima Militer Myanmar dengan serius memperingatkan ke pengunjuk rasa dengan mengatakan, kalian harus belajar dari tragedi kematian sebelumnya, bahwa kalian bisa terancam tertembak di kepala dan di punggung. Militer Myanmar juga memperingatkan para pendemo anti-kudeta mereka bisa tewas jika ikut mogok nasional, dan sedikitnya 2 demonstran Myanmar tewas dalam penembakan itu. Selain itu, selain demonstran, reporter juga menjadi korban dalam kudeta ini. UNESCO melaporkan bahwa sedikitnya 48 jurnalis saat ini diketahui ditahan. Kebanyakan di lokasi yang dirahasiakan tanpa akses ke keluarga atau penasihat hukum mereka. Pelanggaran tersebut dapat dihukum hingga 3 tahun penjara.
Hukum secara sewenang-wenang mengganggu pelaksanaan hak-hak yang dilindungi hukum internasional, seperti kebebasan berekspresi. Mereka juga telah memutus koneksi internet, memberlakukan jam malam, dan mengeluarkan UU yang melarang berkumpul lebih dari 5 orang. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghentikan demonstrasi yang bermunculan sejak pengambilan kekuasaan. Mungkin itu saja dari sisi kemanusiaannya. Oke, tadi kita barusan telah melihat dampak kemanusiaan yang terjadi dalam kudeta Myanmar. Oke, sekarang kita beralih ke dampak dalam bidang keamanan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Radi. Nah, Radi, apakah ada kecaman dari dunia internasional terhadap Myanmar sendiri? Jadi, dalam dunia internasional, Dewan Keamanan PBB mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Mereka menyerukan pembebasan kepemimpinan de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, penghormatan pada HAM, dan juga supremasi hukum. Tidak lama setelah diumumkannya kekuasaan militer, Suu Kyi menyerukan agar seluruh masyarakat menggelar protes sebagai aksi penolakan terhadap perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Dalam dunia internasional juga, mereka mendesak militer Myanmar untuk tidak memutus akses bantuan kemanusiaan. Dewan juga mengecam pembatasan internet dan juga pemblokiran terhadap media sosial, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Oke, nah adakah hal yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap masyarakatnya sendiri? Nah, masyarakat internasional, termasuk AS dan juga para pejabat tinggi pertahanan dari 12 negara, mengecam keras atas pembunuhan pemprotes anti kudeta di Myanmar. Para pejabat militer Myanmar malah berpesta merayakan Hari Angkatan Bersenjata. Amerika Serikat menuding pasukan keamanan Myanmar menjalankan teror lalu dengan membunuh pemprotes yang merupakan hari paling berdarah pada 1 Februari di Myanmar. Nah, pada hari itu juga pasukan keamanan menewaskan lebih dari 100 orang dan juga anak-anak. Nah, pada malam itu juga pemimpin kudeta yaitu Jenderal Min Aung Hlaing dan para pejabat lain menggelar pesta perayaan yang bernama Hari Angkatan Bersenjata. Ya, apakah aksi nyata dari dunia internasional untuk mengecam tindakan Myanmar ini? Menurut Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres berharap pernyataan pada rapat PBB bisa menyadarkan militer terkait betapa pentingnya menghormati nilai-nilai demokrasi, termasuk pembebasan tahanan politik dan menghormati hasil pemilu. Terlepas dari tidak sempurna demokrasi Myanmar yang berada di bawah kendali militer, Guterres tetap menilai sistem tersebut lebih baik daripada rezim kudeta saat ini. Terlebih, PBB mencatat sedikitnya 60 demonstran tewas dan 1.900 masyarakat sipil ditahan karena menentang kekuasaan militer. Hal ini dibahas dalam rapat PBB agar Myanmar bisa meredakan tindakan militernya dari kudeta ini. Sekian dari sisi keamanan. Terima kasih. Oke, terima kasih Radi atas penjelasannya mengenai dampak dari sisi keamanan. Oke, sekarang kita beralih ke konsep atau teori apakah sih yang memang bisa menjelaskan dampak dari kudeta militer Myanmar ini. Nah, di dalam konsep atau teori itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andrew. Nah, Andrew, apa paradigma atau teori yang sangat cocok untuk kasus ini? Dalam kasus humanitarian crisis yang sekarang sudah terjadi di Myanmar, menurut saya kita bisa menganalisis kasus ini dengan paradigma liberalisme. Karena liberalisme adalah paradigma yang menjunjung tinggi komunikasi. Dan ketika kita lihat isu ini, negara-negara yang mengecam pemerintah militer Myanmar itu mereka lebih banyak komunikasi dan mereka nggak melakukan perang atau intervensi militer, tapi paling mereka sanksi doang. Nah, selain dari paradigma liberalisme, kita juga bisa melihat bahwa cara power digunakan di isu ini juga bisa termasuk sebagai fenomena HI, fenomena politik internasional. Itu menurut saya. Nah, apa tipe power yang digunakan dalam isu ini? Kalau di isu ini, pertama, ketika kita lihat kasus junta militer terhadap rakyatnya sendiri,
Di sini kita bisa melihat hard power yang sangat berperan karena seperti sudah dikatakan, eh, para militer sudah memulai untuk menghukum para pendemonstran dari di penjara, dan juga ada yang dibunuh, dan juga selain para demonstran juga ada para jurnalis seperti yang dikatakan oleh Penny dan Alisa. Oke, tetapi kalau tentang interaksi internasional, kita juga bisa melihat bahwa negara-negara yang mengecam pemerintahan militer Myanmar itu juga bisa disebut sebagai hard power. Karena pertama, hard power definisinya itu istilahnya kita mencoba untuk memaksa orang dengan kekerasan. Dan itu mereka juga buktinya memaksa pemerintahan militer Myanmar. Walaupun mungkin nggak sekeras pemerintahan militer memaksa rakyatnya sendiri. Itu sih soal power. Apa organisasi atau institusi pemerintah yang terlibat dalam isu ini dan juga kenapa? Nah, untuk organisasi, ada organisasi non-pemerintah dan juga organisasi pemerintah internasional, yaitu kayak institusi internasional. Nah, untuk organisasi non-pemerintah yang sering mengkritik junta militer di Myanmar adalah Human Rights Watch. Karena mereka mengkritik pemerintahan militer Myanmar karena ada peningkatan pembunuhan terhadap para demonstran dan juga keluarga-keluarga separatis di wilayah Karen. Itu juga mereka dipisahkan dan juga dibunuh sama tentara Myanmar. Lalu, organisasi internasional juga mengecam para pejabat tinggi militer karena mereka sudah menggunakan senjata mereka seperti pesawat tempur yang gunanya untuk perang tapi malah membombardir wilayah etnis Karen, dan juga untuk memberantas para demonstran. Organisasi pemerintah yang saya bilang itu, yang International Government Organization, itu banyak mengecam pemerintahan militer Myanmar, seperti kayak Uni Eropa dan yang seperti yang pernah dikasih tahu, yaitu Dewan Keamanan PBB, terutama negara Amerika Serikat dan Britania Raya dan juga Prancis. Tetapi walaupun 3 negara besar sudah menggunakan hak veto mereka untuk menuntut pemerintahan militer Myanmar, itu pun masih lambat karena China dan Rusia aja mereka yang mempunyai hak veto yang kuat tidak mengecam China juga. Dan selain mereka juga ada ASEAN, institusi ASEAN, yaitu negara tetangga Myanmar yang tanda kutip ikut terlibat dalam isu ini. Iya, itu dari saya soal organisasi. Oke, nah mengapa sih ASEAN itu terlibat dalam konflik ini? Kan kita tahu bahwa selama ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu tidak boleh ikut campur dalam masalah domestik negara ASEAN lainnya. Nah itu mengapa? Memang benar dalam nilai ASEAN, negara-negara ASEAN tidak boleh ikut campur dalam masalah domestik negara ASEAN lain. Itu memang benar. Tetapi nilai-nilai ASEAN juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu juga termasuk sebagai nilai utama di ASEAN. Nah, pejabat militer di Myanmar sudah melanggar hak asasi manusia, dan organisasi ASEAN juga mendapatkan banyak kayak pressure gitu dari rakyat-rakyat Myanmar untuk mendukung. Lalu institusi ASEAN akhirnya mendukung, tetapi walaupun mereka sudah mengadakan meeting tanggal 24 April di Jakarta, itu pun juga kurang efektif menurut saya. Karena aparat tentara masih melakukan tindakan yang sangat kasar juga kepada rakyat Myanmar sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Andrew atas penjelasannya mengenai teori apa saja yang memang bisa menjelaskan mengenai kudeta militer di Myanmar ini. Nah, sekarang kita berlanjut ke solusi. Nah, kita pasti ingin tahu solusi ke depannya apa sih yang memang diperlukan di Myanmar ini. Nah, solusi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yodi. Nah, Yodi, kira-kira apa solusi yang memang baik untuk Myanmar ke depan? Terima kasih juga. Jadi karena banyaknya kekerasan yang sudah terjadi di Myanmar kepada masyarakatnya sendiri, terutama terhadap
demonstran oleh pihak oposisi militer dari junta. Untuk mencari solusi itu sulit memang. Ya, kenapa? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Andrew sebelumnya tadi, usaha yang dilakukan oleh ASEAN itu dan UN seperti ngasih sanksi dan kecaman terhadap tindakan aparat Myanmar itu tetap tidak bisa menghentikan kekerasan yang terjadi. Nah, kenapa? Itu karena ASEAN sendiri memiliki prinsip non-intervensi yang menjadi penghalang bagi negara anggota ASEAN untuk ikut campur dan menyelesaikan permasalahan internal Myanmar. Yang kedua, disampaikan oleh Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, Myanmar sendiri tidak membuka pintu bagi negara-negara tetangganya, sehingga niat baik dari ASEAN itu sulit untuk dijalankan. Nah, tapi pada akhir April lalu, pada tanggal 24, dengan meeting ASEAN Leaders di Jakarta, ASEAN telah menyepakati 5 konsensus untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Dengan salah satu poinnya yaitu kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian Panglima Angkatan Militer Myanmar Min Aung Hlaing menyetujui konsensus tersebut dan menyampaikan segera menghentikan krisis di negaranya. Namun yang sebenarnya terjadi hingga saat ini kekerasan masih saja terjadi di Myanmar dan usai persetujuan KTT tersebut langsung terjadi penembakan terhadap 6 orang dalam demonstrasi. Dan baru-baru ini sekitar kurang lebih 125.000 guru telah diberhentikan karena mengikuti gerakan penentangan kudeta militer. Maka probabilitas solusi untuk krisis Myanmar ini adalah bukan hanya berdialog dan memutuskan perjanjian, namun harus ada tindakan nyata atau fisik. Namun hal ini akan membuat berbagai permasalahan baru lagi seperti terjadinya perang, pelanggaran dalam ASEAN dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Yodi atas penjelasannya mengenai solusi yang memang tepat untuk Myanmar dan semoga solusi itu bisa tercapai dengan baik. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya yang kami jelaskan tadi mengenai kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Nah, kesimpulannya adalah baik-baiklah dengan yang memegang senjata seperti militer. Karena kita tidak tahu bahwa nanti ke depannya militer akan melakukan apa dan saran saya adalah bagi presiden-presiden yang memang masih berkuasa, disarankan untuk memilih jenderal yang memang loyal kepada dirinya sendiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore dan tetap merdeka.